Salam, horas, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan melalui broadcast gereja kita HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi. Hari ini Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020. Sapaan firman Tuhan yang dari Almanak gereja kita HKBP, yaitu tertulis di Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini berisikan nasihat agar melakukan ketaatan yang juga melakukan kasih, yang walaupun dalam perikop pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9 ada dua hal yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu ketaatan antara anak kepada orang tuanya dan juga ketaatan para hamba kepada para tuannya. Dan memang sepertinya hal ini bertolak belakang, tapi sebenarnya hal ini saling berkaitan karena bukan soal status sosial yang mau dipersoalkan dalam firman Tuhan pada saat ini, tetapi bagaimana adanya terbangun relasi antar hubungan seorang anak kepada orang tua dan juga orang tua kepada anak haruslah sama-sama berlaku adil. Begitu juga relasi hubungan antara budak kepada tuan, yang mereka bekerja kepada para tuannya, tetapi tuannya juga harus memperlakukan para hambanya atau para budaknya dengan kasih dan tidak melakukan perbuatan yang semena-mena kepada mereka. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan pada saat ini memang tidak terlepas dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Yang pertama, bagaimana nasihat Paulus kepada para hamba-hamba. Karena para hamba-hamba yang ada menjadi pekerja pada para tuan-tuannya pada saat itu, haruslah yang pertama sekali mereka diwajibkan untuk mentaati para tuannya dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, yaitu Paulus menggambarkan sama seperti ketaatan kita atau ketaatan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus menjadi tolak ukur ketaatan itu kepada para tuan-tuannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba betul-betul harus menunjukkan kesetiaannya kepada para tuannya, sehingga apapun yang dilakukan oleh para hamba-hamba haruslah menyenangkan hati para tuannya dengan pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang rapi, pekerjaan yang sangat-sangat disukai oleh para tuannya, sehingga ketika para tuan-tuannya melihat setiap pekerjaan dan setiap tindakan yang dilakukan oleh para hamba-hambanya, para tuan-tuannya sangat-sangat senang dan mereka sangat-sangat gembira atas setiap perbuatan atau setiap tindakan yang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Saudara-saudara, bukan hanya kepada para hamba-hamba, Paulus juga menasihatkan kepada para tuan-tuan. Kita lihat di ayat 9, agar setiap apa yang dilakukan para tuan-tuan kepada para hamba-hamba haruslah betul-betul adil, haruslah berlandaskan dengan kasih, bukan perbuatan keras, bukan melakukan ancaman atau intimidasi, bukan melakukan hal yang tidak baik, tetapi menganggap mereka sebagai partner atau relasi atau kawan sekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena jika hubungan antara hamba dan tuan terbangun dengan sangat baik, maka yang menjadi hasilnya adalah pekerjaan dan hasil yang betul-betul memuaskan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Paulus lebih teologis lagi menggambarkan ketaatan ini
agar bagaimana ketaatan hamba-hamba kepada Tuannya sama seperti ketaatan orang yang setia kepada Kristus itu sendiri, yaitu bukan hanya menyenangkan hati setiap orang atau setiap tuan-tuannya, tetapi mereka harus melakukan segala perbuatan atau pekerjaan dengan segenap hati yang sesuai dengan kehendak para tuannya. Begitu juga kita orang percaya, kita harus menyenangkan dan juga melakukan perbuatan segenap hati sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus rela menjalani kehidupan kita sama seperti seorang hamba kepada Tuhan kita, kepada Allah kita yang merupakan Tuhan, yang merupakan pencipta, yang merupakan si pemilik kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan dalam dunia ini harus betul-betul dengan segenap hati untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan dengan segenap kehendak yang diinginkan oleh Allah. Karena setiap apa yang kita lakukan haruslah betul-betul hidup di dalam pelayanan, bukan hanya kepada manusia, tetapi pelayanan yang terutama itu haruslah kita lakukan kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah ketika kita memiliki pekerja, ketika kita memiliki budak atau hamba yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, ingat, kita tidak bisa atau kita tidak boleh melakukan hal yang semena-mena kepada mereka, tetapi mari menganggap mereka sebagai teman, sebagai saudara, sebagai orang-orang yang kita kasihi, sebagai saudara-saudara kita yang seiman, bukan menganggap mereka seperti orang lain, bukan menganggap mereka hanya sekedar digaji atau sekedar untuk dibayar, tetapi bagaimana kita memperlakukan mereka betul-betul seperti manusia yang memiliki hak asasi, yang memiliki kemerdekaan. Karena ingat, apa yang kita lakukan kepada hamba-hamba kita, kepada para pembantu kita, kepada para pekerja kita, itu juga lah yang akan kita terima nantinya balasannya yang dari Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa jauhilah segala perbuatan yang tidak baik kepada para saudara-saudara kita. Jauhkanlah segala ancaman, karena Tuhan dan Tuhan kita adalah sama berada di surga. Ia tidak memandang muka untuk memberikan kasih, untuk memberikan karunia, dan untuk memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita semakin giat dalam pelayanan kasih kepada saudara-saudara kita seiman, kepada hamba-hamba kita, kepada para pekerja kita. Karena apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus betul-betul berada di dalam kuasa dan kasih serta kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan terima kasih kami sampaikan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberikan kehidupan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan, memberikan perlindungan, dan terima kasih Tuhan menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, bahkan dalam tidur kami. Tuhan menjauhkan dari kami segala mara bahaya. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi ini akan kami lakukan dengan segenap hati kami, akan kami lakukan dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami betul-betul sangat bermanfaat bagi orang lain dan juga berkenan di hadapan Tuhan. Berkati, lindungi, dan tolong kami Tuhan dalam pekerjaan kami hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, dan hidup kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami, dan kami akan awali aktivitas kami pada saat ini hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin.